Jumpa lagi pada topik kita hari ini yaitu mengenai baca jurnal ya. Akhir-akhir ini saya lihat ada berbagai topik mengenai korupsi dan rent seeking. Korupsi dan rent seeking ini cukup menggelitik saya hingga saya mencoba mencari tulisan ilmiah ataupun jurnal yang membahas tentang ini. Topik baca jurnal ini sebenarnya ditujukan kepada diri saya sendiri, bukan untuk orang lain, yaitu menambah pengetahuan saya. Nah, saya baca di sini ada judulnya Corruption and Rent Seeking, karya Johann Graf Lambersdorff, Department of Economic, University Göttingen, Germany, dipublish di Public Choice tahun 2002, Klauer Academic Publisher, printed in Netherlands. Nah, saya baca dulu abstraknya. Teori perburuan rente adalah salah satu instrumen ekonomi pertama yang dikembangkan untuk memodelkan korupsi di sektor publik. Membandingkan korupsi dengan lobby. Ya. Mengusulkan bahwa yang pertama adalah yang lebih rendah daripada dua kejahatan. Jadi katanya di sini korupsi dengan lobbying. Jadi rent seeking atau perburuan rente ini adalah sebuah instrumen ekonomi yang mengembangkan korupsi, model korupsi di sektor publik dengan membandingkan korupsi dengan lobbying. Yang pertama berarti korupsi lebih ringan daripada kedua setan tersebut ya. Karena berarti kalau menurut dia korupsi baru lobbying. Lobbying since karena katanya di sini ya, lobby melibatkan pemborosan sumber daya dalam persaingan untuk perlakuan istimewa. Jadi kalau dibandingkan katanya korupsi dengan rent seeking, ternyata rent seeking ini lebih berbahaya. Kenapa berbahaya? Akan kubaca lagi lah. Nah, kenapa rent seeking ini melalui lobby untuk mendapatkan preferential treatment atau perlakuan istimewa. Ini banyak di negara-negara lain ya, bukan di Indonesia ini. Karena studi ini menunjukkan bahwa teori pencarian rent seeking, tradisional salah memahami tiga faktor. Pertama, jadi teori dari rent seeking ataupun perburuan rente ini ada tiga faktornya. Pertama katanya, pengaruh monopoli atau dampak monopoli yang korup terhadap besaran rente, ukuran rente. Kedua, korupsi sebagai motivasi untuk memberikan preferential treatment, perlakuan istimewa. Ketiga, korupsi yang melibatkan kepentingan yang lebih sempit, narrower range, dengan daripada adanya competitive lobbying. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, korupsi memiliki implikasi kesejahteraan, has the worst welfare, kesejahteraan yang lebih buruk daripada kegiatan pencarian rente alternatif.
Tapi kalau saya melihatnya korupsi sama perburuan rente ini sama saja. Tapi kita baca namanya juga hanya menambah pengetahuan. Nah, introduction pendahuluannya. Di sini ada dia kutip dari Thomson tahun 93. Thomson mengatakan, korupsi itu buruk bukan karena uang atau keuntungan yang berpindah tangan, dan bukan karena motif dari pelakunya, tetapi karena korupsi memprivatisasi aspek-aspek berharga dari kehidupan publik dengan melewati proses representasi, debat, dan pilihan. Ini menurut Thomson. Definisi korupsi sering diturunkan dari principal agent. Berdasarkan hal tersebut, korupsi dianggap terjadi ketika agen melanggar aturan yang ditetapkan prinsipal dengan berkolusi dengan pihak ketiga dan mengedepankan promoting his own benefit, keuntungannya sendiri. Efek kesejahteraan negatif dapat diasumsikan jika prinsipal berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan publik, sedangkan agen tidak. Meningkatkan kesejahteraan publik dan memerangi korupsi seringkali berjalan seiring. The principal akan memberikan insentif untuk memastikan perilaku yang memaksimalkan kesejahteraan oleh agen. Jadi kalau kita lihat prinsipal ini, kalau istilahnya mungkin pemerintah, agen ini bisa anggota bagian dari pemerintah, aparat pemerintah, bisa juga dari orang luar yang terlibat dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Tetapi model prinsipal agen ini commonly assume, umumnya mengasumsikan bahwa benevolent principle, prinsipal yang baik hati, memiliki kendali penuh atas kerangka hukum, atas penghargaan hukum. Jenis pendekatan ini mungkin terlalu sempit, khususnya terutama di mana masyarakat, di mana masyarakatnya korupsi sudah memasuki setiap dan kadang-kadang semua lembaga publik. Asumsi bahwa pemerintah bersifat baik hati tampaknya unjustifiable, prinsipal lah, saya tidak bilang pemerintah, prinsipal. Tidak ada alasan yang meyakinkan bahwa mengapa mereka yang mengontrol kerangka hukum dan berbagai operasi pemerintah harus kebal terhadap korupsi. Perundang-undangan serta penegakannya dan pengenaan hukuman penalti dapat dirugikan akibat korupsi. Hal ini this can result dapat mengakibatkan prinsipal yang kuat yang tidak baik hati. Misalnya autokrat yang korupsi,
autokrat korup, atau menjadi yang tidak dapat sepenuhnya mengontrol kerangka hukum, misalnya, for example, parlemen atau daerah pemilihannya konstituensinya ya. Pada kasus ini, jika prinsipal tidak diuntungkan, definisi korupsi sebagai pelanggaran aturan akan menyesatkan. Hal ini diilustrasikan dengan studi dari Thailand. Dari hutan tropis di Thailand dilaporkan bahwa aturan ketat melarang warga negara biasa mengambil apapun, bahkan daun atau kerikil. Tetapi Departemen Kehutanan sebagian besar memiliki kekuasaan membuat peraturan yang menguntungkan kepentingan sendiri, its own interest. Apa yang seharusnya dilindungi secara resmi diubah menjadi tempat wisata, dimusnahkan untuk jaringan pipa gas untuk kepentingan departemen. Tidak ada cara yang meyakinkan untuk menerapkan teori prinsipal agent dalam kasus ini. Entah Departemen Kehutanan yang dianggap sebagai prinsipal tentu bukan yang baik hati, atau organisasi lain bisa berupa parlemen atau konstituante dianggap sebagai prinsipal, tetapi tampaknya but apparently dengan kontrol yang terbatas. Nah, jadi dia di sini, penulis ini menganggap bahwa korupsi melibatkan adanya prinsipal dan agen. The principal agent approach to corruption. Oleh karena itu, pendekatan prinsipal agent tampaknya terlalu sempit, terutama khususnya kasus korupsi politik skala besar. Beberapa teori yang lebih luas harus diterapkan untuk membedakan antara perilaku yang sah dan yang tidak sah. Setiap antara kegiatan meningkatkan kesejahteraan dan merusak destructive activities. Rules, ya, aturan yang membatasi mereka, yang memerintah seringkali tidak ada atau tidak cukup. Ini karena, ya, ini karena pemerintah biasanya tidak memiliki insentif untuk membatasi diri sendiri. Oleh karena itu, definisi tentang apa yang mungkin merupakan korupsi harus berkaitan dengan konsep must therefore relate, kepentingan publik yang lebih luas, broader concept of public interest. Ya. Dalam hal ini, kesejahteraan ekonomi dapat menjadi titik awal, karena disiplin ini memungkinkan dibuatnya perbedaan antara tindakan politik yang berguna dan tindakan politik yang sia-sia. Nah, selanjutnya, furthermore, beberapa teori harus dikembangkan yang mencakup bagaimana deviasi atau penyimpangan dari solusi yang terbaik pertama benar-benar terjadi. Ini biasanya membutuhkan penilaian dari proses pengambilan keputusan publik. The resulting deviation
Penyimpangan yang diakibatkan antara solusi optimal dan keputusan aktual dapat mengarah pada korupsi. At a first such, pendekatan seperti itu yang pertama telah dikemukakan oleh teori pencarian rente tradisional, traditional rent seeking theory. Pendekatan ini mempertimbangkan berbagai bentuk pencarian perlakuan istimewa oleh pembuat keputusan publik, misalnya lobi kompetitif dan korupsi. Berdasarkan ekonomi kesejahteraan, pendekatan ini memberikan kerangka normatif untuk menentukan jenis kebijakan yang harus dilakukan. Dengan menerapkan teori ini, tindakan para pembuat keputusan teori pencarian rente tradisional berfokus pada penyimpangan yang dihasilkan dari optimalitas. Nah, itu tadi saya tidak akan membaca lagi semuanya, saya akan mengambil tinjauan pustakanya. Jadi saya lihat di sini ada pendekatan pencarian rente tradisional. Nah, ini yang sering. Jadi ini pencarian rente. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang masih ada ini pejabat-pejabat ataupun pemegang kekuatan kebijakan publik ya. Ya, pertama kita lihat teori pencarian rente tradisional. Pertama dilakukan adalah transfer cost. Nah, ya, transfer cost. Transfer cost ini biaya transfer. Ya. Secara transfer. Di sini for example, nah ini contohnya aja saya bacakan. Perpajakan dan tarif ya, sebagai cara untuk mengalihkan sebagian dari sewa konsumen ke negara, memerlukan biaya administrasi lebih lanjut. Biaya transfer ini muncul dalam bentuk gaji pemeriksa pajak atau petugas bea cukai, serta biaya publik untuk menahan penyeludupan dan penggelapan pajak. Biaya tersebut menurunkan kesejahteraan, harus ditambahkan ya. Nah, ini ada teori Hesberger Triangle, nanti tak perlu saya tahu itu semua, tetapi kira-kira definisi transfer cost ini, biaya transfer ini adanya penciptaan biaya pajak atau tarif ya, atau bea yang diciptakan pembuat kebijakan, tetapi dalam melaksanakannya itu menimbulkan biaya baru. Nah, itulah dia yang untuk menguntungkan sebagian atau beberapa orang saja. Ya, tak usah kita baca lagi, yang penting saya sudah mengerti. Nah, yang kedua, ada yang disebut competition for rent. Nah, persaingan untuk rente. Nah, biaya transfer yang mahal menjadi masalah, khususnya dalam monopoli. Karena monopoli menimbulkan rente. Hal ini mengandung perselisihan antara distribusi, shareholder, consumer, kompetitor, bahkan negara terlibat dalam beberapa bagian dari producer rente dari produser. Investasi akan dilakukan yang bertujuan untuk mendapatkan atau meningkatkan bagian seseorang, one share ya, dari rente produsen. Nah, ya. Oh, jadi dari monopoli timbul rente produsen. Nah, kita lihat lagi. Model formal 2.3.
model formal adalah rasional untuk berinvestasi dalam pencarian rente, rent seeking, selama input marginal lebih kecil dari output potensial yang dihasilkan. Oh, berlaku juga rupanya teori ekonomi di sini ya. Jadi investasi dulu untuk rent seeking, dihitung mana lebih banyak hasilnya. Berarti ya sogok dulu sana sini sehingga timbul sebu. Ya, tinggal timbul apa yang diinginkan ya, sehingga timbul kebijakan. Ini nggak akan saya bahas, saya akan melihat di sini bab nomor 3, yaitu pendekatan pencarian rente tradisional untuk korupsi. Nah, ini saya baca sekilas. Sejak awal, korupsi dianggap sebagai salah satu bentuk perburuan rente. Dipandang sebagai secara khusus digunakan pihak swasta untuk mengejar kepentingan mereka dalam persaingan untuk mendapatkan preferential treatment, perlakuan istimewa. Sama bentuk seperti perburuan rente lainnya. Korupsi merupakan cara untuk melepaskan diri dari tangan tak kasat mata pasar dan mempengaruhi kebijakan untuk kepentingan diri sendiri. Oh, ini ya. Nah, 31 kita lihat biaya transfer korupsi. Nah, nih. Teori pencarian rente tradisional biasanya membedakan antara korupsi dengan lobby sebagai usaha untuk mencari rente. Nah, satu perbedaan nyata antara aktivitas-aktivitas ini berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana pembuat keputusan dipengaruhi. Jika uang diberikan kepada politisi atau pegawai negeri, ini jelas merupakan kasus korupsi. Tetapi jika pencarian rente dilakukan dengan memulai kampanye politik, melibatkan pengacara dan agen, ya, agen masa hubungan public relation agencies, atau dengan iklan publik, sebagian besar pengamat tidak akan menganggap pembuatan keputusan yang dipengaruhi sebagai korupsi. Ya, kita lihat di sini. These two alternative. Oh, jadi kalau korupsi biaya transfer, jadi dia bilang teori pencari rente tradisional membedakan korupsi dengan lobby dalam membentuk pencarian rente. Ya, jadi kalau katanya untuk mempengaruhi keputusan oleh pejabat publik ataupun politisi, ini merupakan korupsi. Tetapi pencarian rente dilakukan dengan kampanye politik, melibatkan pengacara ataupun agen-agen hubungan publik, atau dengan membuat mempengaruhi keputusan. Wah, jadi ngeri kali rupanya nih.
Ya udah, ini saya tidak akan apa lagi. Yang penting saya sudah mengetahui bahwa apa itu korupsi, apa itu perburuan rente. Nah, coba saya lihat lagi kesimpulannya. Ini tujuannya hanya untuk diri saya sendiri, hanya untuk menambah pengetahuan saya. Jadi, saya tidak akan membaca semua, saya akan mengambil yang penting-penting saja untuk menambah wawasan saya, wawasan dan pengetahuan saya. Nah, katanya di sini, dalam sesuai dengan pendekatan teori rente tradisional, kesimpulan penelitian dia ini ya, atau tulisan dia ini. Nah, studi ini berpendapat bahwa korupsi dapat dipahami dalam bentuk perlakuan istimewa oleh pembuat kebijakan publik. Perlakuan semacam itu mengundang pihak swasta atau private parties untuk mencoba mendapatkan keuntungan dari rente ekonomi yang dihasilkan dan bersaing satu sama lain. Dibandingkan dengan lobby, korupsi biasanya digambarkan dalam sebagai bentuk perburuan rente yang lebih monopolistik dari pencarian rente tersebut. Perburuan rente disebut korupsi ketika persaingan untuk perlakuan istimewa terbatas pada beberapa orang dan ketika biaya pencarian rente tersebut sangat berharga bagi penerimanya. Jadi rupanya semuanya berawal dari ekonomi. Politik pun ternyata diawali dari ekonomi. Karena menurut tadi teorinya itu, termasuk dari awal-awal kampanye dan sebagainya sudah melibatkan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya, menambah wawasan dan pengetahuan saya. Sekian, terima kasih, dan ini akan saya akan lakukan untuk menambah minimal seminggu sekali. Terima kasih.